memulangkan para santri-santrinya ke kampung halaman masing-masing. Nah, pesantren itu kan kita sebut sebagai miniatur masyarakat. Artinya, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, santri akan kembali pulang dan bermuara di kehidupan masyarakat. Pondok pesantren bukanlah kehidupan yang abadi bagi santri, walaupun sebagian santri merasa pesantren adalah zona nyaman bagi mereka. Tetapi, ya itulah realita yang ada, bahwa masyarakat menunggu kehadiran para santri untuk pulang dan membangun desa dan kampung halamannya masing-masing. Nah, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk santri memainkan peran selama ini. Halo, cek. Ya. Nah, selama diberlakukannya kebijakan untuk stay at home, ini santri bisa memainkan peran dengan bekal yang telah mereka miliki selama ini. Jadi bagaimana bekal yang telah dia dapatkan selama di pondok pesantren, ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, itu diolah menjadi sebuah produk yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang di sekitar mereka. Pertama, itu santri menjadi lebih banyak waktu yang dia miliki untuk berada di rumah. Artinya waktu untuk dekat bersama keluarga, membantu ayah dan ibunya di rumah, itu menjadi lebih banyak. Mereka bisa membantu aktivitas dan pekerjaan orang tua di rumah. Bahkan meringankan beban orang tua, itu adalah bagian dari berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, dan Robmu menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Peran yang kedua yang mungkin bisa diambil itu adalah santri bisa berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan agenda-agenda peduli COVID-19 di lingkungan warga setempat. Santri bisa membantu dalam menjaga pos-pos keamanan, memberi dan membagikan bantuan, juga ikut mengedukasi keluarga ataupun tetangga di sekitar rumah mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, peran santri yang bisa dipilih itu adalah ikut mengisi ruang dakwah-dakwah virtual. Karena kita tahu di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat banyak yang haus akan isi-isi ataupun curahan-curahan ilmu dan pengalaman dari para tokoh ataupun orang yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Nah, salah satunya kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh santri untuk ikut menyebarkan, mensyiarkan Islam yang ramah tentunya. Islam ala ahlus sunnah wal jamaah yang rahmatan lil alamin. Nah, dakwah yang biasanya itu memerlukan biaya yang lebih, di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, dakwah bisa dilakukan dengan mudah dan cukup murah. Berbekal dengan gadget dan kreativitas, santri bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, peran-peran ini dalam COVID-19 itu juga bisa menjadi refleksi sekaligus muhasabah kita bersama, muhasabah para santri di seluruh Indonesia. Kira-kira sudah cukupkah ilmu dan pengalaman yang ia miliki selama ini ketika memang mereka nanti harus pulang dan kembali untuk membawa kebaikan bagi semua? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu, Mas, pengantar dari saya. Nanti bisa kita diskusikan lebih ulang mungkin peran-peran apa yang bisa kita jalankan, bisa kita mainkan di tengah kondisi yang seperti saat ini. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pak. Mungkin dari teman-teman seperti Mas Dimas, Mas Karis, ataupun Mas Wahyu bisa bertanya. Halo. Masih Mas? Mas Wahyu? Oke, kalau gitu. Kalau itu saya yang bertanya, Mas. Oke, monggo. Apa sih seharusnya peran santri untuk mengisi kekosongan di tengah pandemi ini? Karena memang banyak ya kalau pada pesantren itu libur. Terus jika nanti memang pemerintah akan menjalankan new normal, apa sih yang dilakukan oleh santri? Mungkin itu saja, Mas. Oke, baik, terima kasih, Mas. Sebenarnya itu akan
jawabannya relatif dari masing-masing perspektif ya. Cuman kalau menurut saya, bagaimanapun kondisinya, new normal itu adalah sebuah apa ya namanya alternatif kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Pondok pesantren itu pasti mau tidak mau akan menerima kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Apalagi pondok pesantren itu kan istilahnya mereka akan selalu patuh terhadap kebijakan-kebijakan apa yang dipilih oleh pemerintah, asal kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariat yang dia yakini. Sehingga menurut saya the new normal ini tidak lagi dipertentangkan oleh pondok pesantren. Justru pondok pesantren akan lebih mudah untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi the new normal ini. Pondok pesantren sejauh ini sudah terbukti kebijakan apa yang diberlakukan oleh pemerintah, mau tidak mau pondok pesantren pasti mengikutinya. Dalam tanda kutip itu normal pun, santri masih bisa memainkan perannya justru lebih besar daripada kondisi pandemi seperti saat ini. Seperti yang kita tahu, the new normal itu kondisi hampir sama dengan kondisi biasanya, kondisi normal sebelum pandemi ini datang, tetapi lebih memperhatikan bagaimana protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian tidak berkerumun, dan seterusnya. Artinya, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sebelum pandemi ini, di era new normal pun tetap bisa kita lakukan. Walaupun dengan kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Misalnya, kita bisa mengadakan kegiatan kalau di IPNU nanti. Artinya, halo? Ya, ya, ya. Ya, artinya di era the new normal itu Makesta bisa kita lakukan tidak secara virtual. Mungkin bisa kita lakukan secara konvensional, tetapi itu tadi dengan catatan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian kegiatan-kegiatan diskusi yang lainnya, kajian-kajian, yasinan, tahlilan, istighosah, dan seterusnya, santri bisa melakukannya kembali, kajian kitab kuning, dan sebagainya. Intinya kegiatan yang bisa kita lakukan di sebelum pandemi itu bisa kita lakukan di new normal. Begitu Mas kurang lebih. Oh iya, terima kasih Mas. Begini, saya kan mempunyai pandangan Mas sebagai anak muda. Ya, monggo. Di komunitas saya berpendapat bahwasanya peran anak muda itu ialah dengan menyebarkan narasi-narasi positif di tengah pandemi ini. Lalu saya bertanya, halo? Halo, moderator boleh nggak? Iya, halo, monggo. Bentar Mas Dimas, saya tanya dulu ya. Terus kalau peran seorang anak muda adalah dengan menebarkan narasi positif, bagaimana dengan narasi seorang santri? Narasinya seperti apa sih yang dilakukan oleh santri? Seperti itu. Oke, baik. Terkait narasi positif. Narasi positif ini sebenarnya kita sudah diajarkan sejak lama, apalagi di pondok pesantren. Menurut keyakinan saya, selama di pesantren itu sangat sedikit, bahkan bisa dibilang tidak ada narasi negatif yang disampaikan oleh seorang kiai ataupun seorang ustadz. Sehingga narasi-narasi itu bisa kita kutip, bisa kita transformasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Narasi-narasi positif seperti kita harus selalu berikhtiar, kita harus bersabar, kita harus bertawakal, itu juga termasuk dari narasi-narasi positif yang kita bisa sampaikan kepada lingkungan masyarakat. Cuman pertanyaannya adalah apakah narasi-narasi positif yang mungkin disampaikan oleh seorang kiai itu langsung relevan dengan kondisi kita seperti saat ini atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kondisi masyarakat sekitar. Dan itulah tantangan bagi seorang santri. Bagaimana nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh pondok pesantren, oleh kiai, oleh ustadz, itu kita atur sedemikian rupa, kita jadikan sebagai sebuah produk narasi yang baik, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu itu membutuhkan sebuah kreativitas. Mungkin dengan cara kita bisa menulis di media, di koran, ataupun kita bisa menulis desain-desain unik dan kreatif yang bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat. Begitu, Mas. Apakah narasi-narasi dari santri itu harus bersifat seperti keagamaan, seperti narasi dari Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya? Halo Mas.
sekarang sudah bukan saatnya santri hanya berkutik di bidang keagamaan. Karena pondok pesantren pun sekarang sudah mulai merubah meluaskan perannya. Pondok pesantren sekarang sudah bukan dipandang sebagai lembaga keagamaan. Pesantren bisa dipandang sebagai lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan seterusnya. Artinya santri juga bisa memainkan peran-peran itu perusahaan. Santri berbicara terkait kewirausahaan. Santri berbicara terkait pendidikan. Itu sudah saatnya kita berbicara dan mulai masuk ke ranah-ranah seperti itu.